Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke pertemuan berikutnya untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu persamaan eksponen atau persamaan pangkat sederhana. Kita masih membahas mengenai persamaan eksponen, tapi kali ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen berbentuk. Ini sama dengan yang sebelumnya, tapi ini agak sedikit lebih rumit dia soalnya ya, karena dia ada beberapa bentuk persamaan eksponennya. Yang pertama, apa itu? A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana A ini merupakan bilangan pokok kan? Kalau bilangan pokoknya itu harus A-nya lebih besar dari 0, berarti bilangan pokoknya harus lebih besar dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1, gitu kan? Atau rumusnya bisa ditulis seperti ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat p sama dengan, maka menjadi fx sama dengan p. Itu kenapa menjadi fx sama dengan p? Dengan catatan A-nya ini atau bilangan pokoknya ini, ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama. Setelah sama bilangan pokoknya, maka kamu tinggal mengerjakan pangkatnya. Apa pangkatnya itu? Fx sama dengan p. Kamu lihat contoh yang pertama. Carilah himpunan penyelesaian persamaan 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Pada rumus kita tadi, A pangkat fx. Fx ini merupakan persamaan ya. Fx ini merupakan persamaan. A pangkat p. P ini merupakan pangkat bilangan bulat biasa. Ya, contohnya ini, A2 pangkat 3x tambah 1. 3x tambah 1 ini merupakan persamaan kan? Iya, itulah yang dimaksud dengan fx-nya. Dan sama dengan 2 pangkat 4. 4 inilah P-nya, pangkat bilangan bulat positif ini kan? Oke. Setelah itu kebetulan di soal ini bilangan pokoknya sama. Ibu tulis lagi ya. Berarti 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Bilangan pokok sudah sama. Kalau bilangan pokok sama, apa langkah selanjutnya? Tinggal kita kerjakan nilainya, pangkatnya ya kan, fx sama dengan p. Langsung 3x tambah 1 sama dengan 4. 3x sama dengan 1, 4 ya. 4 pindahkan, kurang 1. 3x sama dengan berapa? 3. X sama dengan berapa? 3 per 3 kan? Berapa 3 per 3? X sama dengan 1. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya dari contoh yang pertama adalah 1. Oke, contoh yang kedua misalnya. Nomor 2 misalnya, lihat ya. 4 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 16. Nah, ini contoh nomor 2. 4 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 16. Langkah yang pertama harus kita kerjakan adalah ubah bilangan pokok ini menjadi ubah bilangan pokok ini supaya sama. Gimana caranya supaya sama? Bisa nggak 16 ini kita ubah menjadi bilangan pokok 4? Bisa? Iya, bisa. 4 pangkat berapa supaya 16? Ini tetap ya, 4 pangkat 2x kurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. Ya kan? Udah sama bilangan pokok. Kalau udah sama bilangan pokok, kita tinggal kerjakan yang di atasnya. Gini kan? Berarti 2x sama dengan 2 tambah 3. 2x sama dengan berapa? 5. X sama dengan 5 per 2. Berarti HP-nya berapa? 5 per 2. Kamu harus ingat, HP itu adalah yang positif, bukan yang negatif. Kita lanjut ke eksponen berbentuk yang berikutnya. Bentuk yang kedua adalah, lihat ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Di bentuk yang pertama tadi, persamaan eksponen bentuk pertama tadi, ya kan, kamu lihat bahwa A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Berarti hanya salah satu persamaannya yang menggunakan bentuk fx. Tapi kalau di bentuk eksponen yang kedua ini, di mana persamaan yang kirinya dan yang kanannya sama-sama menggunakan fx dan
GX. Seperti itu ya. Coba lihat A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dengan catatan kalau bilangan pokok sama, maka pangkatnya yang tinggal kita kerjakan. Contoh yang pertama, carilah HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2 kurang X sama dengan 3X tambah 4. Gitu kan? Berarti 3 pangkat 2 kurang X sama dengan 3 pangkat X tambah 4. Gini kan? Udah sama bilangan pokoknya kan? Berarti tinggal kita kerjakan fx sama dengan gx. Kebetulan fx dan gx ini dua-duanya merupakan bentuk persamaan. Ya, itu bedanya pertama dan yang kedua, bentuk eksponennya ya. Berarti x tambah 4. Yang sejenis kita dekatkan, min x ditambah x sama dengan berapa? 4 dikurang 2, gitu kan? Dikurang 2. Min X kurang X ini ya, kurang X dikurang 2. Gini kan? Min X kurang X, min 2X sama dengan 2. X sama dengan berapa? Min 1. Gitu kan? Berarti himpunan penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya adalah min 1. Ibu ralat sebentar. Untuk masih eksponen berbentuk pertama dan berbentuk kedua, ini kalau HP-nya ada negatif 1 tetap kita masukkan ya. Tapi kalau untuk eksponen yang berikutnya, nanti ada dia nilai negatifnya tidak masuk dalam HP-nya. Contoh berikutnya, contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang berikutnya. Akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2X tambah 1, gitu kan? Sama dengan 1 per 125 per 125 pangkat 2 kurang X, gitu kan? Berarti gimana ini? Kita buka dulu akarnya. Menjadi 25 pangkat 2X tambah 1 per 3. Kenapa per 3? Ini kan kalau kita buka akar, nilai akarnya itu 1 per 3 kan? Berarti saya buat langsung per 3 aja ya. Sama dengan, ini gimana? 125 ini, lihat 125 ini kalau saya bawa ke atas menjadi 5 pangkat min 3. Gitu kan? Karena kan 125 ini kan sama halnya dengan 1 per 5 pangkat 3. Ya kan? Kalau 5 pangkat 3, ini kan di atas. Saya bawa ke bawah menjadi 1 per 5. Ini kan negatif. Min 3 lah ya. Pangkat 3. Sama dengan 1 per 125. Saya mau balikkan ke sini. Berarti 5 pangkat min 3. Gitu kan? Oke. Dikali 2 kurang X. Seperti ini. Oke. Sekarang kita mau ubah bilangan pokoknya berapa? 5. Supaya sama dengan yang ini. Berarti 5 pangkat 2 kali 2X tambah 1 per 3 sama dengan 5. Kalikan ke dalam. Berarti min 6 tambah 3X. Seperti ini kan? Udah sama bilangan pokok, tewaskan. Berarti tinggal kita kerjakan ini kan? Menjadi, kalikan ke dalam ini. 4X tambah 2 per 3 sama dengan min 6 tambah 3X. Gitu kan? Ini saya kali silang ya. Ini bisa kita kali silang. 3 kali min 6x tambah 1. Min 6x tambah 3x. Ini kita kali silang. 4x tambah 2. Ini anggap per 1 ya. Berarti saya kali silang menjadi, ini kan per 1. Berarti 4x tambah 2 sama dengan kali silang min 18 tambah 9x. Dekatkan dia sesama x. 4x kurang 9x sama dengan min 18 kurang 2. Berapa ini? Min 5x sama dengan min 20. X sama dengan berapa? 4. Berarti HP-nya adalah 4. Inilah HP-nya. Untuk contoh soal yang kedua, pada bentuk eksponen yang kedua. Oke? Kita akan lanjut bentuk eksponen yang ketiga. Perhatikan baik-baik ya. Eksponen berbentuk yang ketiga. Lihat ya, perhatikan ini karena syaratnya ada beberapa ini. Bentuknya adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Artinya, Hx ini merupakan bilangan pokoknya. Tapi bilangan pokoknya harus sama pokoknya kan? Fx dan Gx ini adalah pangkatnya.
Persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx benar jika hanya memenuhi 4 kriteria. Jadi dalam mengerjakan soal, pada eksponen berbentuk yang ketiga ini, kamu harus memenuhi 4 kriteria. Yang mana itu? Ini yang pertama. Fx sama dengan Gx dulu kita kerjakan. Langkah pertama, Fx dan Gx-nya kita kerjakan. Yang kedua, langkahnya adalah Hx sama dengan 1. Yang ketiga, langkahnya adalah Hx sama dengan 0. Yang ketiga ini, kalau udah dapat hasil Hx sama dengan 0, kita masukkan ke nilai Fx dan nilai Gx untuk membuktikan apakah nilai Fx dan Gx dari hasil Hx sama dengan 0 itu lebih besar dari 0 atau tidak. Oke. Yang keempat, Hx sama dengan min 1. Itu juga kita buktikan. Hasilnya itu masukkan ke Fx dan Gx. Oke. Supaya lebih paham, lihat contoh soalnya. Ingat, untuk hasil 3 dan 4 perlu dicek kebenarannya katanya. Lihat ya contohnya ya. Yang pertama, kita kerjakan dulu syarat yang pertama. Syarat 1. Apa syarat satunya? Fx sama dengan Gx. Mana Fx dan Gx? Fx dan Gx itu adalah pangkatnya. Berarti di dalam contoh soal kita itu pangkatnya yang mana? X kuadrat tambah 1 sama dengan X tambah 7. Benar seperti ini? Iya. Kalau benar seperti ini, berarti kita pindahkan dia. X kuadrat, X ini kita pindahkan ke kiri, kurang X. Ya kan? Tambah 7 ya, ini 7 ya. Kurang X tambah 1 kurang 7 sama dengan 0. Gini kan? Berarti X kuadrat kurang X berapa? Kurang 6 sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? Udah tahu mencari akar-akar di wajib ya? Matematika wajib. Berarti X kurang 3, X tambah 2. X satunya berapa? 3, X 2-nya adalah min 2. Ini syarat yang pertama. Kita udah dapat nilai X-nya, 3 dan min 2. Syarat yang keduanya. Syarat keduanya. Apa syarat keduanya? Hx sama dengan 1. Hx itu yang mana? Iya, yang bilangan bulatnya. Sama kan? Berarti 2x kurang 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 tambah 5. 2x sama dengan 6. X sama dengan berapa? 3. Berarti udah dapat kita nilai X-nya untuk syarat yang kedua, 3. Langkah selanjutnya kita masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Syarat 3, ini kan, Hx sama dengan 0.